Pernah kepikiran nggak sih kalau nasi di piring kita, sayur yang kita makan, itu semua ternyata nyambung ke isu-isu global yang super rumit, dari mulai perubahan iklim sampai konflik antar negara. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana rencana besar Indonesia buat jadi negara yang berdaulat soal pangan di tengah semua tantangan ini. Yuk kita mulai. Jadi gini, dunia kita sekarang tuh lagi ngadepin yang namanya badai sempurna buat krisis pangan. Masalahnya nggak satu, tapi keroyokan. Ada iklim ekstrim kayak El Nino yang bikin kekeringan parah, rantai pasok global yang kacau, plus konflik geopolitik yang bikin harga pangan jadi gila-gilaan. Ini semua bergabung jadi satu ancaman serius, dan kita di Indonesia udah mulai ngerasain imbasnya. Dan jangan kira ini masalah di luar sana ya, dampaknya itu nyata banget sampai ke level kita. Di satu sisi, perang bisa bikin jutaan orang kelaparan. Di sisi lain, negara semaju Jepang aja bisa panik karena harga beras meroket. Intinya apa? Kalau kita terus-terusan bergantung sama impor, posisi kita lemah banget. Makanya swasembada pangan itu ya harga mati. Udah bukan pilihan lagi, tapi keharusan buat kedaulatan kita. Terus gimana dong cara Indonesia melawan? Nah, pemerintah kita udah siapin 2 jurus andalan. Coba kita lihat gimana 2 jurus ini bakal jadi fondasi ketahanan pangan kita ke depan. Oke, ini dia senjatanya. Gampangnya gini, ekstensifikasi itu ibarat kita nambah cabang, buka lahan-lahan baru yang tadinya tidur atau belum produktif. Nah, kalau intensifikasi, kita ngoprek lahan yang udah ada biar hasilnya maksimal. Pakai bibit unggul, pupuk yang pas, irigasi canggih. Satu buat meluas, satu lagi buat menguat. Dua-duanya jalan bareng. Nah, ini dia contoh konkretnya. Keren kan? Ini program ekstensifikasi beneran di Kalimantan Tengah. Lahan yang tadinya cuma rawa atau kurang produktif, diubah jadi sawah baru. Dan pemerintah nggak cuma, oke, ini lahan kosong, silakan tanam. Nggak gitu. Mereka support penuh dengan ngasih alat-alat modern, binik bagus sama pupuk. Dan yang ini, wow, coba deh lihat perbedaannya. Dari tanah kering kerontang, jadi sawah ijo royo-royo. Ini kekuatan dari intensifikasi. Lahan yang tadinya cuma bisa panen sekali setahun karena ngandelin air hujan, sekarang dengan bantuan pompa air sederhana aja, air dari sungai bisa dialirkan. Hasilnya, panen bisa sampai 3 kali setahun. Produktivitasnya loncat 3 kali lipat. Ini benar-benar game changer buat ngelawan kekeringan. Tentu aja, 2 strategi tadi butuh mesin yang kuat buat jalan. Nah, disinilah peran teknologi dan modernisasi masuk. Tanpa ini, semua rencana tadi bakal susah banget terwujud di zaman sekarang. Jadi, modernisasi pertanian ini punya 3 pilar utama. Anggap aja kayak 3 kaki meja biar kokoh. Pertama, infrastruktur cerdas. Air itu kuncinya, jadi bendungan dan irigasi diperbaiki. Kedua, mekanisasi. Tenaga manusia diganti mesin-mesin canggih biar lebih cepat dan hemat. Dan yang ketiga, bioscience. Kita pakai pupuk dan pestisida hayati yang bikin panen melimpah tapi tetap ramah lingkungan. Oke, teknologi canggih, kebijakan keren, tapi semua itu percuma kalau nggak ada yang jalanin, kan? Yup. Sekarang kita ngomongin soal elemen paling penting, manusianya. Siapa yang bakal megang kendali traktor-traktor modern ini nanti? Coba lihat angka ini. 55,5%, hampir 6 dari 10 petani kita usianya di atas 50 tahun. Ini alarm yang bunyinya kencang banget. Kalau nggak ada anak muda yang mau nerusin, 20 tahun lagi siapa yang mau nanam padi buat kita? Serius deh, ini ancaman nyata. Jadi, misinya jelas banget. Kita harus rebranding profesi petani. Kita harus ubah image-nya 180 derajat. Dari yang dianggap pekerjaan capek dan kuno, jadi profesi yang modern, menjanjikan, nguntungin, dan yang paling penting, bikin bangga. Nah, ini dia nih, wajah petani masa depan Indonesia. Keren kan? Bukan lagi soal mencangkul seharian di bawah matahari, tapi jadi operator teknologi tinggi. Alat kayak combine harvester ini bukan cuma bikin kerjaan jadi super efisien, tapi juga jauh lebih enteng secara fisik. Ini lebih cocok buat Gen Z kan? Dan kita ngomongin soal duit sekarang. Karena passion aja nggak cukup buat hidup kan? Dengan manajemen modern, potensi penghasilan bersih minimal 10 juta sebulan itu sangat mungkin. Ini bukti kalau jadi petani itu bukan lagi sekedar pengabdian, tapi bisnis yang serius dan punya prospek cerah. Jadi jelas ya, ini bukan cuma kerjaan pemerintah atau petani aja. Salah besar kalau kita mikir gitu. Ini adalah gerakan kita bersama, sebuah gerakan nasional, dan setiap dari kita punya peran. Terus gimana kita, terutama anak-anak muda, bisa ikutan? Wah, banyak banget caranya. Kamu bisa langsung terjun jadi brigade pangan. Atau kalau kamu suka ngoprek teknologi, bikin inovasi di kampus. Atau mungkin bikin startup agritech. Bahkan sekedar mendukung produk pangan lokal itu udah kontribusi besar.
Intinya, semua bisa ambil peran. Pada akhirnya, semua usaha ini tujuannya cuma satu, kedaulatan pangan. Dan ini penting banget buat kita bedain ya, ini bukan cuma soal ketahanan pangan, yang penting ada makanan. Kedaulatan itu artinya kita yang pegang kendali penuh atas sistem pangan kita, dari benih sampai ke piring. Ini soal kemandirian, soal harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Jadi, mimpi swasembada pangan ini benar-benar ada di tangan kita semua. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak, tapi kamu mau mulai dari mana? Soalnya, peran sekecil apapun dari kamu, itu berarti banget buat masa depan pangan Indonesia. Jadi, apa langkah pertamamu?